Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Caroline Lumatau dengan NIM 2214201033. Saya sebagai mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan kelas A2. Pada saat ini, saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Farmakologi Keperawatan dan sebagai dosen pengampu yaitu Apoteker Merdikansil S.Pharm MKes. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang hipertensi. Pengertian: hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Hipertensi juga adalah peningkatan tekanan darah sistolik sekitar 140 mmHg atau tekanan diastolik sekitar 90 mmHg. Hipertensi merupakan masalah yang perlu diwaspadai karena tidak ada tanda dan gejala khusus pada penyakit hipertensi, dan beberapa orang masih merasa sehat untuk beraktivitas seperti biasanya. Hal ini yang membuat hipertensi sebagai silent killer dalam Kemenkes 2008. Orang-orang akan tersadar memiliki penyakit hipertensi ketika gejala yang dirasakan semakin parah dan memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Berikut merupakan manifestasi klinis hipertensi. Sebagian besar penderita hipertensi tidak dijumpai kelainan apapun selain peningkatan tekanan darah yang merupakan satu-satunya gejala. Setelah beberapa tahun, penderita akan mengalami beberapa keluhan, seperti nyeri kepala di pagi hari sebelum bangun tidur. Nyeri ini biasanya hilang setelah bangun. Melalui survei dan berbagai hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keluhan penderita hipertensi yang tercatat berupa pusing, telinga berdengung, cepat marah, suka tidur, sesak nafas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, sakit kepala, mata berkunang-kunang, gangguan neurologi, jantung, gagal ginjal kronik, dan juga tidak jarang dijumpai. Kita masuk pada etiologi hipertensi. Berdasarkan etiologi, hipertensi dapat dibagi menjadi hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Faktor risiko hipertensi dapat berupa faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia dan jenis kelamin, serta faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti berat badan. Hipertensi esensial merupakan jenis hipertensi yang paling banyak terjadi. Penyebab hipertensi esensial tidak diketahui atau idiopatik. Hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang penyebabnya diketahui. Hipertensi sekunder meliputi sekitar 5-10% kasus hipertensi. Contoh etiologi hipertensi sekunder adalah penyakit ginjal kronik, hipertiroid, kehamilan, dan obat seperti ibuprofen dan naproxen. Kemudian kita masuk pada patofisiologi hipertensi. Hipertensi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah yang dapat berakibat pada timbulnya penyakit sertaan lainnya. Hipertensi ditandai dengan tekanan darah yang melebihi 140/90 mmHg. Hipertensi terjadi karena adanya proses penebalan dinding pembuluh darah dan hilangnya elastisitas dinding arteri. Keadaan ini juga dapat mempercepat jantung dalam memompa darah guna mengatasi resistensi perifer yang lebih tinggi dan semakin tinggi. Dari seluruh penderita hipertensi, 95% penderitanya memiliki kemungkinan mewariskan atau keturunannya memiliki risiko menderita hipertensi di kemudian hari atau waktu, sedangkan 5% lainnya menjadi penyebab penyakit seperti stroke, kardiovaskular, atau gangguan ginjal. Organ-organ penting yang mempengaruhi. Saat ini kita akan masuk dalam alat dan bahan yang kita gunakan untuk mengukur tekanan darah. Yang pertama tentunya ada tensimeter, termometer, stetoskop, jam atau stopwatch, bengkok, dan troli. Bahan yang digunakan sesuai prosedur yakni alkohol, kapas, tisu basah, tisu kering, nurse cap, dan masker. Kita masuk pada terapi farmakologi dan non-farmakologi hipertensi. Dalam farmakologi yaitu diurik, golongan penghambat simpetik, penyebab beta atau B blocker, vasodilator, penghemat ACE, dan antagonis kalsium. Dan sedangkan pada non-farmakologi terdapat terapi untuk penurunan berat badan, penurunan asupan garam, dan menghindari faktor risiko seperti mengonsumsi merokok, minum alkohol, hiperlipidemia, dan stres.
Demikianlah video ini telah selesai dan mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata, penyebutan, dan kesalahan pengetikan. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini boleh bermanfaat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Jalan Walter Mungisiri 6, nomor 129 Bahu, lingkungan 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Keperawatan dan memiliki 2 program studi, yaitu Program Studi Profesi Nurse dan Program Studi Ilmu Keperawatan. Di Fakultas Keperawatan dilengkapi dengan laboratorium keperawatan dengan alat dan bahan yang memadai untuk mahasiswa melakukan praktek keperawatan. Kami juga telah melaksanakan kerjasama kampus yang berada di Jepang. Dan untuk ujian, kami sudah menerapkan program ujian Kampus Merdeka Belajar, yaitu ujian berbasis project atau project based learning.